Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopri Zuranti dengan NIM A1A22014 dari Prodi Pendidikan Sejarah dari kelas RR002. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jambi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Isrina Sirigar, SPD MPD. Nah, di sini saya mengambil materi Lembaga Adat Melayu Jambi dengan pembahasan yang pertama sejarah berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi. Yang kedua, program Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam melestarikan budaya Melayu. Yang terakhir yaitu peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi, Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi. Yang pertama yaitu berdirinya Adat Melayu Jambi. Sejarah berdirinya Adat Melayu Jambi. Nah, Adat Melayu Jambi ini dibangun sekitar tahun 70-an. Lembaga berdiri pada tahun semenjak berdirinya Provinsi Jambi, yaitu pada tahun 1970. Hanya dinamakan dengan adat saja. Kemudian pada bulan Arab 5 Syawal 803 Hijriah atau 28 Mei 1401. Kemudian adat disahkan menjadi lembaga. Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi diakui sebagai bagian dari sistem keorganisasian masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Jambi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi. Perda tersebut ditandatangani Gubernur Provinsi Jambi yaitu Haji Zulkifli Nurdin yang menjabat pada tahun 2000 sampai 2010 dan Sekretaris Daerah Halik Saleh dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Jambi. Mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi. Nah, dalam bab 4 pasal 13 tentang hubungan kerjasama yang disebutkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang pertama yaitu Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait. Yang kedua yaitu kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, artinya lembaga adat tidak berdiri sendiri, melainkan harus mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan lainnya di berbagai lini dan tingkatan, dari tingkat desa hingga provinsi. Nah, menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Adat Melayu Jambi masih berpegang teguh pada tata nilai adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Nah, adat bersendi sara bermakna bahwa landasan dasar dari adat Melayu itu adalah syar'i atau agama, yaitu Islam. Nah, sara bersendi kitabullah, yakni menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu kitabullah atau Al-Quran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai sara. Jelas bahwa apapun aturan-aturan di dalam adat akan mengacu pada dan Al-Quran. Nah, ada beberapa istilah dalam adat Melayu Jambi, yaitu adat yang teradat, merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan.
Adat yang diadatkan merupakan suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya. Adat istiadat mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang dilak-dalak oleh nenek moyang yang dianggap baik dan patut dicontoh atau dipakai di kemudian hari. Ada juga adat yang sebenar-benar adat, yaitu yang memendomani Al-Quran dan hadis Nabi yang disebut dengan hukum syara. Materi yang kedua yaitu program Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam melestarikan budaya Melayu. Nah, kehidupan masyarakat Jambi tentunya berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai adat yang berpedoman pada adat bersendi sara bersendi Kedabullah, yakni yang artinya adat yang didasarkan oleh syariat agama Islam, yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu hasil dari Seloko yang ada inilah lahirnya Melayu Jambi, Melayu Islam Jambi, yang menjadi landasan dasar hukum adat Melayu Jambi disebut dengan Induk Undang 5, yaitu titian tereh batanggo batu, cermin menidak kapur, lantak menidak goyah, dan nan idak lapuk penuh hujan, idak lekang karena panas, tidak keropos kena panas, katus seio, yaitu kata seia sepakat mupaka. Adapun bab yang terakhir yaitu peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi. Materi yang selanjutnya adalah peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi. Nah, adapun peran lembaga adat yang pertama itu bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat atau mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. Yang kedua itu bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan sara dan sara bersendikan Kedabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga itu bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa atau kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sesudah ditentukan di Provinsi Jambi yang disebut marga, mandako, dan kampung. Nah, adapun fungsi dari lembaga adat yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya. Yang kedua itu memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat tiap-tiap tingkat lembaga adat guna kepentingan hubungan keberadatan adat. Juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat. Yang ketiga itu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat di daerah Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya. Yang keempat itu menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun alasan saya memilih materi lembaga adat tersebut yaitu, sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan kebudayaan Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya, yang mendapat tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok
sebagai mahasiswa, yaitu masyarakat Jambi, banyak yang telah meninggalkan adat istiadat Melayu Jambi, seperti profesi adat perkawinan, serah terima, ulur antar, warisan upacara adat tersebut sedikit banyak telah hilang dan dilupakan oleh sebagian masyarakat Jambi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat pendatang yang sudah bercampur dengan masyarakat adat Jambi, sehingga banyak pengaruh budaya luar. Nah, melihat keadaan masyarakat Jambi saat ini, maka kita sebagai mahasiswa melakukan upaya supaya generasi selanjutnya atau generasi penerus tetap tidak melupakan unsur adat Jambi. Seharusnya dari kita sendiri belajar tentang adat Jambi dimulai dari hal kecil saja, seperti mendatangi museum sejarah yang ada di kota Jambi dan juga dengan memakan makanan khas Jambi agar tidak melupakan ciri khas dari Jambi itu sendiri. Nah, yang sendiri itu ikut meramaikan festival-festival yang diselenggarakan seperti Festival Budaya Batanghari juga bisa menjadi bentuk dari apresiasi terhadap budaya Jambi. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.